malam para pemirsa televisi Gama Lama dimanapun saja Anda berada. Senang kami bisa bertemu kembali dengan Anda pada acara dialog spesial pada malam hari ini. Bersama saya Yolanda Kano, dan di mana pada malam hari ini kita akan mendapatkan satu tema yang cukup menarik, yaitu membangun kepercayaan pihak swasta melalui LKM atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan. Dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber yang istimewa yang sudah hadir di studio kita saat ini. Kita langsung sapa saja mereka, ketiga orang yang penting ini pada malam hari ini sebagai narasumber kita. Baik, selamat datang Bapak-Bapak semua, selamat malam. Malam. Pertama kepada Bapak Ilham Hamid, Sarjana Ekonomi ya Bapak ya, sebagai tim leader Kesultanan Manajemen Wilayah OC9 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan atau PNPM Mandiri Perkotaan, sebagai pemimpin di Provinsi Maluku Utara ya Pak ya. Ya, selamat datang ya Bapak ya, masih menyempatkan waktu walaupun mungkin sibuk ya Pak ya. Demikian juga narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Budiono sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Selamat datang Bapak Budiono. Selamat malam Mbak Yolanda. Bapak Budiono katanya baru ya berada Betul, di Maluku. ini ya. Minggu kedua sudah berada di Gama Lama TV untuk mengisi acara program kami. Terima kasih banyak, selamat datang Pak Budiono. Kemudian yang berikutnya, selamat malam juga ini Bapak Syamsuddin Genda. Selamat malam. Ya, selamat malam Bapak. Bapak adalah Kepala Bidang Sosial dan Budaya di Baped, Kepala Monitoring. Bapak adalah tenaga ahli monitoring dan evaluasi. Ya. Yang bertugas bersamaan dengan Bapak Ilham juga ya Pak. Baik, selamat datang juga di acara kita pada malam hari ini, yaitu acara dialog spesial. Dan mungkin nanti ada 1 jam ke depan kita akan membahas atau berdialog tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bapak-bapak sekalian. Baik, kita akan memasuki di segmen pertama ya. Mungkin pertama kepada Bapak Ilham ya, Bapak Ilham ya. Di sini kami akan menanyakan satu pertanyaan dan mungkin Bapak Ilham nanti akan memberikan informasi kepada masyarakat dan pemirsa. Pertanyaannya adalah kepada Bapak Ilham selaku tim leader PNPM Mandiri Perkotaan di Maluku Utara ya Pak ya, bisa sedikit diberi gambaran tentang program yang Bapak tangani saat ini, bagaimana saat ini terlaksananya atau pelaksanaannya di masyarakat dan tingkat kota. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Yolanda. Jadi PNPM Mandiri Perkotaan khususnya di Provinsi Maluku Utara itu memang masuk sejak tahun 2007. Tapi program ini sendiri sejak tahun 99, tapi masih daerah Jawa ya. Kemudian tahun 99-2004 itu masuk di daerah Sulawesi, kemudian di Nusa Tenggara dan sebagian Kalimantan. Nah, untuk Maluku Utara, Maluku dan Papua itu memang dia masuk di fase ketiga dan dimulai pada tahun 2007. Tapi waktu itu memang di Maluku Utara baru kota Tidore. Nanti 2008 itu baru termasuk kota Ternate. Jadi 2 kota ini dari di Ternate 74 kelurahan, di Tidore 72 kelurahan, semuanya menjadi lokasi sasaran program PNPM Mandiri Perkotaan. Dan sejak tahun 2007 sampai sekarang itu memang anggaran yang sudah dinikmati oleh masyarakat itu memang kurang lebih 36 miliar ya. Dan digunakan untuk beberapa kegiatan, baik kegiatan lingkungan ya, berupa infrastruktur sederhana, drainase, selokan, gorong-gorong dan sebagainya. Kemudian ada juga kegiatan ekonomi, termasuk ekonomi bergulir. Jadi ada pinjaman bergulir yang digulirkan ke masyarakat. Kemudian ada juga kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini dia berupa peningkatan kapasitas masyarakat kayak pelatihan, bisa juga santunan bagi orang tua jompo misalnya, atau ada beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, itu sekilas program untuk kegiatan di Maluku Utara, dan kita sudah memasuki tahun keempat ya, keempat di Provinsi Maluku Utara. Kira-kira seperti itu. Bapak bisa berikan salah satu contoh atau beberapa contoh apa saja sih yang sudah dilakukan selama ini yang kelihatan nyata pada saat ini? Iya, kalau misalnya untuk kegiatan yang dibiayai oleh PNPM Mandiri Perkotaan dan kita sebut dengan BLM, Bantuan Langsung Masyarakat,
itu memang dikhususkan pada kegiatan yang telah diusulkan oleh masyarakat sendiri. Jadi kegiatan kita itu memang karena pendekatan dan pemberdayaan, kegiatan perencanaan itu disusun oleh masyarakat, mereka yang laksanakan, bahkan mereka juga yang mengawasi. Nah, di tahun keempat ini memang kita berharap lembaga kesadaran masyarakat yang ada di setiap kelurahan itu kita berharap sudah bisa bermitra dengan pihak lain. Nah, yang justru sudah jalan selama ini dengan kita, di samping beberapa, itu sudah dengan Bank Indonesia melalui program sosialnya. Nah, itu kita di salah satu kelurahan di Kota Ternate, di Kelurahan Malukurubu, di mana Bank Indonesia mensupport kita untuk memfasilitasi kegiatan sarana dan fisik. Dan masyarakat sudah menikmati saat ini. Nah, itu menjadi harapan kita ke depan, sehingga pihak-pihak lain itu bisa bersinergi dengan PNPM dalam rangka untuk menanggulangi kemiskinan. Jadi itu salah satu contoh yang sudah nyata ya, sudah Pak, nyata, ya? dan ini sudah diresmikan malah ya sama Pak Wali Kota dengan pimpinan BI. Gitu. Dan kedepannya pasti ada banyak hal lagi yang bisa dilakukan. Ya, kita berharap seperti itu. Baik. Ya. Kemudian Bapak, kita lanjutkan kalau demikian, bagaimana kira-kira kedepannya jika memang intervensi pendampingan ini di lapangan telah selesai, kira-kira bagaimana kesiapan masyarakat atau dalam hal ini lembaga yang telah dibentuk, yakni lembaga kesadaran masyarakat LKAM itu. Silakan Pak. Ya, jadi kita memang punya beberapa tahapan proses dalam transformasi sosial itu ya, termasuk memperkuat lembaga yang ada di masyarakat yang kita sebut dengan LKM. Jadi target awal memang kita dalam proses perkembangan kelembagaan itu ada tahap belum berdaya menjadi berdaya, kemudian tahap mandiri. Nah, target kita di tahun 2012 ini paling tidak 50% LKM kita sudah tahap mandiri. Kemudian di akhir program kita berharap di 2014 100% bisa mandiri. Nah, ketika LKM itu mandiri, dia bisa akses dengan pihak lain, dengan swasta, dengan pihak pemerintah daerah, bahkan dengan pihak perusahaan yang punya program-program CSR. Dan sekarang kita sudah mengarah ke sana, gitu. Makanya memang tepat sekali hari ini kalau bersama-sama BI juga kita memberikan beberapa masukan-masukan itu. Karena ke depan ini tidak mungkin PNPM ini selamanya, dia punya batas waktu, sehingga kita perlu ada sinergi dan kemitraan. Jadi ketika PNPM ini sudah berakhir, masyarakat tetap bermitra, tetap melanjutkan kegiatan-kegiatannya, seperti itu. Baik. Kemudian Bapak, kalau demikian kan tadi Bapak katakan bukan hanya dengan BI tapi juga mungkin akan diupayakan kerjasama dengan pihak-pihak swasta. Kira-kira kalau menurut Bapak pihak-pihak swasta ini yang seperti apa aja pihak-pihak swasta yang ingin diajak untuk bekerja sama? Ya, memang sementara kita melakukan lobby-lobby ya. Yang sudah jalan memang dengan Bank Indonesia melalui program sosialnya, di mana di salah satu lokasi kita di Malukurubu itu sudah bisa menikmati sarana air bersih. Kemudian kita sudah mulai dengan pihak yang sostek. Nah, dalam hal ini memang baru pelatihan peningkatan pengelolaan keuangan, tapi juga sudah ada dana bergulir yang dititipkan pengelolaannya ke PNPM. Nah, kita juga akan melakukan lobby-lobby dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Provinsi Maluku Utara lewat CSR-nya. Karena potensi itu besar sekali. Nah, kita juga mungkin nanti lewat BI supaya bisa akses dengan pihak perbankan. Bagi kelompok-kelompok usaha produktif yang sudah mulai mapan, sudah mulai tahap mandiri. Karena mungkin dia sudah butuh modal yang lebih besar. Karena kita di PNPM itu kan masih modalnya sangat kecil. Di pinjaman awal 500.000, pinjaman berikutnya 4 kali pinjaman, jadi dia sekitar 2 juta. Itu memang dikhususkan pada usaha saya kecil ya. Nah, tapi di sekarang itu sudah naik ya, jadi bisa 1 juta, kemudian pinjaman berikutnya sampai 3 juta. Nah, ketika kelompok-kelompok ini berkembang, tentunya bagus kalau itu aksesnya ke perbankan. Nah, misalnya dia sudah 5 juta, walaupun di 5 juta itu sudah ada KUR, di atas 5 juta kan sudah akses ke KUR. Tapi kelompok ini kan kita berusaha tetap berkembang. Jadi memang PNPM ini di fase mandiri kita memang berusaha untuk bermitra dengan pihak-pihak ketiga, baik pemerintah daerah, swasta, maupun dengan kalangan-kalangan pengusaha. Baik. Kalau begitu, kalau menurut Bapak, kalau saya dapat bocoran tadi sebelum kita berdialog di sini, bahwa apa yang sudah diberikan itu nanti akan dirasakan juga oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Baik Bapak, mungkin kita akan sedikit jedah dulu untuk break ke sementara. Dan para pemirsa televisi Gama Lama dimanapun saja Anda berada, masih tetap bersama saya Yolanda Kano dan juga 3 narasumber kita akan kembali setelah yang berikut ini.
非除非冰淇淋不再那么贵，3块2毛1，我也要人陪，除非我有你，去换红玫瑰，然后送给你。I just loving you, I just loving you. Come on, play with us, play around in our house. Hide and seek, run after us, together and run with us. We are happy family, living on the prairie. We always love each other, who lives in evergreen homes. Come on, play. Menderita penyakit sudah 5 tahun, berobat di mana-mana, tidak sembuh. Datang di Bapak dari India, di Mangga 2 Ternate, saya sembuh total. Dan sekarang saya sudah lepas kecamatan. Terima kasih Bapak dari India. Saya penderita penyakit asam urat dan selama 3 tahun. Saya sudah berobat kemana-mana tapi tidak dapat sembuh. Saya berobat ramuan India dalam raya Mangga 2, langsung saya sembuh. Terima kasih. Enak banget di sini, tenang, damai, sejuk. Membuat saya jadi berpikir seandainya ini bukan sekedar simbol saja. Ya baik para pemirsa televisi Gamalama dimanapun saja Anda berada, masih tetap bersama kami, saya Yolanda Kano dan juga 3 narasumber yang tadi sudah hadir di studio kami. Baik, kita kembali lanjutkan dialog kita dengan beliau-beliau pada saat ini. Baik, terima kasih tadi Bapak Ilham sudah memberikan banyak sekali informasi dan sekarang kita akan beralih kepada Bapak Samsudin. Ya, kepada Bapak Samsudin sebagai tenaga ahli dari monitoring ya, tenaga ahli monitoring dari PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri. Baik, boleh Bapak saya memberikan pertanyaan kepada Bapak. Sebelum Bapak mungkin kepada Bapak Budiono dulu ya, supaya nanti ada kesatuan pertanyaan. Baik, kepada Bapak Budiono, kalau begitu kita beralih pada Bapak Budiono dari BI. Selama ini Bapak Budiono telah beberapa kali melakukan semacam kerjasama dengan PNPM Mandiri Perkotaan di Maluku Utara, semacam kegiatan sosial seperti itu ya Bapak Budiono ya. Kemudian bisa tidak Bapak ceritakan bagaimana BI melihat atau melihat kemitraan seperti apa yang bisa terjadi, melihat kemitraan daripada kerjasama ini seperti apa itu bisa terjadi, bagaimana itu bisa terjadi, silahkan Bapak Budiono. Baik, terima kasih Mbak Yolanda. Jadi sebelum ke masalah yang spesifik tadi disampaikan oleh Pak Ilham, saya mohon izin untuk mengatakan pertama bahwa sebetulnya keberadaan Bank Indonesia di daerah dimanapun dia itu melaksanakan paling tidak 3 tugas pokok.
Pertama adalah yang terkait dengan bidang ekonomi moneter, yang kedua adalah bidang sistem pembayaran, dan ketiga adalah bidang pengawasan perbankan. Nah, tadi yang disinggung oleh Pak Ilham itu adalah meskipun fokusnya adalah program sosial, tapi sebetulnya tetap dalam kerangka untuk melaksanakan salah satu tugas kami di bidang ekonomi moneter. Nah, kalau saya boleh rinci sedikit, dalam bidang ekonomi moneter ada 3. Satu, mengenai pengendalian inflasi. Ini yang utama, karena memang undang-undang mengamanahkan kepada Bank Indonesia untuk menjaga inflasi. Yang kedua adalah peningkatan dan pengembangan potensi ekonomi daerah. Dan yang ketiga adalah menguatkan unit sektorial melalui pengembangan unit usaha kecil dan menengah. Nah, yang ketiga inilah yang tadi sudah disinggung oleh Pak Ilham. Nah, apa relevansi dari kegiatan atau program sosial yang kami lakukan? Sebetulnya kami dalam program sosial Bank Indonesia ini agak sedikit berbeda, Pak, dengan CSR-nya di korporasi. Kalau korporasi itu CSR-nya adalah sekian persen dari laba yang diperoleh itu kemudian disalurkan. Kami menyebutnya program sosial Bank Indonesia. Artinya apa? Bahwa untuk tahun depan itu kami memprogramkan sekarang, tanpa melihat apakah tahun depan itu kita defisit atau negatif. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, program sosial di Bank Indonesia itu kami mengkategorikan ada 2 jenis. Yang pertama adalah program sosial dalam rangka pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang ditulis. Yang kedua adalah program sosial yang kaitannya dengan bentuk kepedulian sosial kita kepada masyarakat. Nah, untuk yang pertama, Pak, jadi yang pertama itu kita wujudkan dalam bentuk misalnya adalah bagaimana kita membantu pengembangan produksi pangan. Kemudian bersama instansi terkait mengembangkan apa yang kita sebagai strategi ketahanan pangan. Nah, tentu itu bukan BI sendiri, tetapi juga itu ada hubungannya dengan lembaga lain dan instansi lain. Nah, yang tadi disebutkan oleh Pak Ilham itu kaitannya dengan yang kedua, yakni bidang ekonomi yang kedua adalah pengembangan kapasitas masyarakat dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan. Sebagai contoh tadi, orang bertanya apa hubungannya antara Bank Indonesia dengan membangun sarana air bersih, gitu kan? Nah, itu adalah bagaimana wujud kami dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian kalau kita coba sedikit melebar, apa yang kami lakukan dengan program sosial Bank Indonesia yang ada hubungannya dengan pengembangan ekonomi, sekaligus ada hubungannya dengan pencapaian tujuan pengendalian inflasi, yang sudah kami rintis di sini adalah bagaimana kami bekerja sama dengan, saya sebut saja misalnya dengan Komandan Korem, dengan Makorem Babullah, kami beserta aparat beliau, kami sudah menjajaki dan memulai bagaimana kita mengembangkan apa yang kami sebut sebagai gentas sekar, gerakan tanaman sayuran di pekarangan. Banyak yang bertanya, loh, apa hubungannya BI dengan seperti itu? Kita tahu bahwa inflasi di Ternate khususnya, Mbak Yolanda, ini antara lain adalah dipengaruhi oleh harga sayuran, harga buah-buahan, komoditi pangan. Nah, kalau harga-harga ini, kalau komoditi ini, sayuran, buah, tomat, itu bisa kita produksi di sini melalui pemanfaatan lahan-lahan kosong, maka diharapkan harga akan lebih stabil. Masyarakat untuk menjapainya, untuk menjangkau, membelinya itu tidak harus dengan biaya yang mahal. Nah, dengan demikian kesejahteraan meningkat, inflasi juga terkendali. Nah, ini contoh yang kami lakukan. Nah, kami melihat bahwa yang kami lakukan ini masih perlu kita lengkapi dengan pengembangan yang kita sebut sebagai knowledge skill. Jadi kita mengembangkan bagaimana nanti kita kerjasama dengan PNPM misalnya memberikan pelatihan agar apa yang tadi disebut oleh Pak Ilham, lembaga-lembaga keuangan mikro itu bagaimana kalau itu kita kembangkan, sehingga nanti orang tidak harus tergantung pada lembaga keuangan yang besar. Kemudian kami juga mencoba bekerja dengan perguruan tinggi, bagaimana kami menjajaki kemungkinan pengembangan kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Kita perlu tumbuhkan ini Pak Ilham. Saya kira Mbak Yolanda ini juga salah satu yang kita tumbuhkan. Jadi kira-kira arah sana yang bisa kami ini kan. Mungkin sementara itu Mbak Yolanda. Baik Pak Budiono. Sepertinya memang kerjasama dalam bentuk apapun itu sangat menarik ya, dan itu diperlukan. Tetapi mungkin menurut Pak Budiono sendiri, mungkin masyarakat di Maluku Utara ini menginginkan satu kerjasama yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan pada intinya ya Pak, karena memang
seperti yang tadi Bapak Budiono sudah katakan bahwa segala harga di sini mahal, atau biaya untuk memperoleh segala sesuatu itu mahal karena memang tidak ada produksi yang bisa diproduksi. Kenapa tidak dilakukan sendiri oleh masyarakat? Selalu didatangkan, padahal Maluku Utara ini cukup potensial ya Pak ya, kalau saya lihat dari ini. Jadi bagaimana kira-kira hal yang bisa dilakukan sebagai satu sosialisasi kepada masyarakat, baik dari BI terutama ya, kepada mitranya, kerjasamanya juga, apa kira-kira yang bisa lebih meningkatkan lagi supaya memang hal ini bisa terrealisasi, bukan hanya angan-angan, cita-cita, tetapi bisa benar-benar terrealisasi, karena biaya hidup juga terlalu tinggi sini. Silakan Pak. Iya, baik, mungkin saya ingin menambahkan begini Pak. Kalau tadi Pak Ilham misalnya menyebut ini loh, masih ada gap antara usaha-usaha kecil mikro di masyarakat yang mungkin belum bisa akses ke bank. Nah, ini mungkin kita dekatkan. Bagaimana caranya? Di beberapa instansi ada beberapa yang sudah mempunyai program yang disebut sebagai program untuk mengembangkan konsultan keuangan mitra bank yang kita sebut sebagai KKMB. Nah, konsultan keuangan mitra bank ini salah satu saja dari masalah permodalan yang mungkin bisa diantisipasi. Kita tahu bahwa usaha kecil banyak sekali. Bagaimana usaha kecil ini berkembang? Ini antara lain kalau kita ngomong ada beberapa faktor. Satu, faktor permodalan. Bagaimana permodalan? Oh, mereka belum bisa dekat ke bank. Bagaimana mendekatkannya? Dengan ini tadi, KKMB. Nah, KKMB itu adalah nanti ada pihak-pihak tertentu yang sudah mulai merintis. Tentunya kami akan involve di situ. Bagaimana si konsultan mitra bank ini membawa atau mendekatkan dari usaha-usaha kecil ini kepada akses sumber keuangan, gitu. Misalnya tadi Bapak beliau menyebut, misalnya ada yang sudah punya usaha tapi modalnya nggak cukup. Nah, ini bagaimana kita ke bank. Nah, bank juga nggak bisa serta-merta kalau memang ini belum layak, bank kan nggak susah. Nah, ini makanya ada tadi yang membimbing. Membimbing bagaimana yang sebelumnya belum layak untuk mendapat berkomunikasi dengan bank untuk akses keuangan. Nah, ini dibimbing oleh yang disebut sebagai KKMB tadi. Nah, KKMB inilah yang nanti akan menuntun dia bagaimana mendekatkan ke bank dengan cara memberikan ini yang itu sebagai building capacity, pengembangan kapasitas. Nah, kita bisa info di situ. Kemudian yang kedua, tadi kita mencoba ingin menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kalau saya melihat ini penting, karena apa? Kalau ini tidak ditumbuhkan, even dikasih modal pun kalau tidak ada jiwa ini, ada juga sia-sia. Nah, saya melihat ini kan sinergi dari beliau melalui lembaga keswadayanya sudah mulai dia meningkatkan kapasitas masyarakat melalui lembaga swadayaan. Nah, ini kami coba melalui dari sana. Intinya Mbak Yolanda, kita saling mengisi, tanpa harus ada tumpang tindih satu dengan yang lain. Baik, barangkali demikian. Baik Bapak Budiono, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan informasi ini juga akan bermanfaat bagi pemirsa di rumah juga, semua masyarakat. Baik, terima kasih. Kita akan kembali lagi nanti setelah kita jeda beberapa saat. Baik, para pemirsa televisi Gama Lama dimanapun saja Anda berada, kita akan break sebentar dan kita akan kembali lagi bersama saya Yolanda, Kano, dan juga 3 narasumber kita. Kami, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Maluku Utara, mengucapkan selamat dan menyambut baik kehadiran Gama Lama TV di Maluku Utara. Kami berharap dengan hadirnya Gama Lama TV ini akan semakin membuka wawasan, menambah sarana untuk masyarakat memperoleh informasi dan sebagai media hiburan bagi masyarakat Maluku Utara. Kedepan, masyarakat Maluku Utara memberikan harapan besar kepada Gama Lama TV untuk bisa mengangkat, melestarikan kebudayaan dan mengangkat budaya lokal masyarakat di Maluku Utara. KPID Maluku Utara juga tetap berharap agar Gama Lama TV dalam memberikan hiburan kepada masyarakat dan menyiarkan berita-berita dan informasi tetap berpegang pada standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran agar ke depan bisa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Maluku Utara. Selamat kepada Gama Lama TV, semakin mantap.
nggak punya punggung yang keras dan berat. Tak bilang, jangan makan buah itu. Come on, play with us. Play around in our house. Hide and seek, run after us. Get loose and run with us. We are happy family, living on the prairie. We always love each other. Who lives in evergreen house? Come on, play with us. Baik para pemirsa televisi Gama Lama, kita kembali lagi di dialog spesial pada malam hari ini. Masih bersama saya Yolanda Kanut dan 3 narasumber kita. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Baik, Bapak Budiono, masih saya ingin lanjutkan lagi ya pertanyaan kepada Bapak Budiono. Nanti mungkin Bapak Samsudin berikut bersabar, ada bagian yang penting juga ya Pak Samsudin ya. Baik, Bapak Budiono tadi sudah mengatakan bahwa saya ada menggarisbawahi sedikit mengenai KKMB ya Pak ya. Berhubungan dengan program-program apa lagi yang dimiliki oleh BI, yang saya dengar salah satunya adalah KKMB itu, kira-kira sosialisasi sudah dilakukan atau belum? Mohon maaf, sudah dilakukan atau sosialisasi semacam apa yang sudah diupayakan kepada pihak-pihak yang memerlukan? Saya tahu KSM kita juga punya akses. Iya, punya akses ke sana kan gitu. Baik, Pak, ya. Mbak Yolanda dan para pemirsa TV Gama Lama di rumah. Pada dasarnya KKMB ini konsultan keuangan mitra bank ini adalah istilahnya sudah terlanjur KKMB. Sebetulnya mungkin akan lebih tepat kalau konsultan keuangan mitra nasabah. Jadi KKMN nanti bisa jadi seperti itu. Tapi ini memang sudah melekat di wacana di masyarakat kita seperti itu. Nah, intinya kalau ada keluhan bahwa masih begitu belum bisanya masyarakat kita di level bawah, usaha kecil dan menengah yang masih usahanya mikro, kecil, menengah, mau akses ke bank masih susah. Sebetulnya susahnya itu kenapa sih? Mungkin belum cocok. Bank menghendaki begini, si debitur menghendaki baru sampai sini. Nah, bagaimana ini mendekatkan agar ini bisa match? Inilah peran KKMB tadi. Nah, kalau saya mencoba melihat di daerah lain, Mbak, salah satu kabupaten di Jawa Tengah, KKMB ini kan personilnya itu ada yang dari dinas instansi. Ini bagus, artinya sebagai contoh misalnya Dinas Kelautan Perikanan, misalnya mereka punya personil yang bisa membimbing para petani nelayan untuk bisa mengelola keuangan mereka sehingga nanti suatu saat bisa akses ke bank. Atau juga misalnya penyuluh lapangan di pertanian, ada penyuluh BKKBN. Nah, dan ini mereka ini kalau memang punya keterampilan seperti itu kita beri knowledge, kita beri pengetahuan agar mereka bisa membimbing para usaha kecil, masyarakat kecil untuk bisa akses ke bank. Nah, di Jawa Tengah salah satu kabupaten saya sebut saja contohnya adalah ini pemerintah daerah itu mempunyai APBD, dalam komponen APBD itu ada anggaran untuk berikan insentif dari ini. Sehingga dia betul-betul di luar tugas sebagai penyuluh lapangan, dia memberikan bimbingan ekstra kepada masyarakat di lingkungannya yang sudah menjadi daerah penyuluh lapangan. Nah, mereka pendamping nasabah. Ini juga sebetulnya bagi bank merasa terbantu. Karena apa? Kalau bank harus melihat satu-satu, begitu susahnya kalau kecil-kecil. Nah, akhirnya dengan bantuan KKMB ini dan saya melihat seperti nanti siang ini juga ada salah satu dinas ya, ini Dinas Kelautan dan Perikanan juga menyelenggarakan pelatihan kepada KKMB dan kami diminta untuk memberi narasumber dan insya Allah kami akan memenuhi karena saya pikir ini sama dan seiring dengan apa yang menjadi pemisi dan pemikiran kami. Mungkin Pak Potopsi ini Pak Budiono, hubungan program ini bagaimana untuk menanggulangi kemiskinan di Provinsi Maluku Utara. Jadi mungkin yang kita bicarakan tidak sekedar kerjasama yang enak, tapi bagaimana menanggulangi kemiskinannya di Maluku Utara. Baik Mbak, saya kira kan penanggulangan kemiskinan ini bukan semata-mata tugas Bank Indonesia. Saya menyadari bahwa kami hanya mengambil porsi sedikit saja dari sekian banyak masalah gitu. Misalnya tadi itu
untuk wilayah tertentu di mana kelihatannya potensi usaha tertentu bisa dikembangkan, kami sudah coba. Di Pulau Moti misalnya itu mengenai rumput laut kami coba. Kemudian kami juga di salah satu daerah ini bekerja sama dengan lembaga lain, kami mencoba bagaimana pekarangan yang lahan-lahan tidur itu kita optimalkan. Nah itu kan sebenarnya dalam rangka mereka yang tidak punya pekerjaan menjadi punya pekerjaan, mereka yang tadinya tidak berpenghasilan menjadi berpenghasilan gitu. Ini adalah langkah kami dan tentu kami tidak bisa melakukan sendiri. Banyak pihak yang harus kami sinergi. Makanya kemitraan menjadi tema kita gitu kan. Dan saya kira apa yang sudah kami lakukan dengan teman-teman PNPM tentu ke depan ini akan mesti kita galang lagi. Ya mudah-mudahan kemitraan ini terus bisa digalang. Betul. Supaya lebih nyata lagi ya Pak ya. Baik Bapak Budiono, terima kasih. Dan kita mungkin beralih sedikit kepada Bapak Syamsuddin sebagai tenaga ahli monitoring. Ya baik, selamat malam lagi ya Pak Syamsuddin. Malam. Mungkin Bapak dapat bagian terakhir untuk pertanyaan, tetapi di sini yang ingin kami tanyakan adalah untuk saat ini menurut Bapak Syamsuddin, bagaimana optimisme pemerintah daerah Maluku Utara kemudian terhadap pencapaian daripada Millennium Development Goals ini, MDGs. Kayak ini saya hanya sepintas lalu ya, teman-teman di Bapeda mungkin saya melihat beberapa target yang ingin dia capai di tahun 2015, karena MDGs ini kan ada 8 tujuan ya, ada 11 target yang harus dicapai di tahun 2015 ya. Saya hanya ini mencoba mengingat bahwa ada beberapa yang ditargetkan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara juga cukup realistis ya. Saya tidak terlalu bisa menampilkan datanya, tapi saya melihat mencoba di teman-teman di Bapeda misalnya, mencoba membuat target dari tahun ke tahun ini sangat realistis. Tapi saya melihatnya di persoalan perencanaan ya, perencanaan di pemerintah daerah kita kayaknya kalau dilihat dari berapa sih alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian MDGs ini ya, itu masih sangat sedikit sebenarnya kalau saya melihat. Meskipun saya melihatnya targetnya sudah lumayan, tapi ketika kita buka penganggaran itu masih sedikit. Coba kita bedah di setiap SKPD yang ada di provinsi. Misalnya untuk penanggulangan kelaparan dan kemiskinan, coba kita lihat sangat sedikit anggarannya di setiap SKPD. Ini saya melihatnya antara dia mencoba membuat target dengan penganggaran itu kayaknya belum matching gitu. Belum matching karena program-program penanggulangan kemiskinan meskipun juga ada, tapi secara real itu masih kurang masih bersifat sektoral ya di pemerintah, utamanya di provinsi. Nah, saya sedikit hanya menyinggung di PNPM ya. Di PNPM ini kita mencoba memfasilitasi masyarakat melalui proses perencanaan jangka menengahnya itu, namanya PJM Pronangkis untuk penanggulangan kemiskinan. Kita mencoba di dalamnya sudah mengaplikasikan MDGs. Program ini muncul dari atas dasar pelaksanaan pemetaan swadaya melalui proses-proses pengkajian. Pengkajian ini sangat luas, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi. Ini kajiannya sangat mendalam. Sehingga ketika masyarakat membuat sebuah perencanaan, itu sudah di PJM ini sudah sangat jelas. Dia misalnya 3 tahun ya. Misalnya ketika di PS menyatakan bahwa ternyata angka pengangguran kita sangat tinggi. Misalnya dalam satu kelurahan ini ya. Ini misalnya pengangguran kita sangat tinggi. Di perencanaannya itu sudah ditarget tahun ini mungkin kita bisa kurangi sekian, tahun kedua. Sama dengan MDGs juga begitu. MDGs ada target-target. Jadi perencanaan yang disusun oleh masyarakat itu sudah berbasis MDGs. Gitu. Kalau saya melihatnya dengan adanya, memang sih di PNPM kayaknya kontribusinya memang masih sangat kecil untuk mendukung MDGs ini. Karena kita mencoba melihat di kegiatan PNPM kita dari tahun 2007 sampai 2008, karena di MDGs ini kita hanya melihatnya sifatnya sosial ya, sosial dan ekonomi. Kita di PNPM masih sangat kecil. Dari tahun sekian itu baru sekitar 1 miliar lebih untuk kegiatan-kegiatan sosial untuk peningkatan kapasitas. Kemudian pengembangan kapasitas juga masyarakat masih sangat kecil yang dialokasikan oleh masyarakat. Kemudian untuk kegiatan ekonomi juga masih sangat kecil. Dari tahun 2007 itu baru sampai belum sampai 2 miliar lah untuk PNPM.
Jadi mungkin ada beberapa yang perlu kita mediasi dan advokasi di masyarakat untuk lebih realistis melihat persoalannya di masyarakat. Sehingga tadi ketika misalnya melihat persoalan kelaparan, kemudian persoalan pendidikan, setidaknya porsi-porsi BLM itu lebih mengarah ke sana, sehingga bisa menunjang pencapaian-pencapaian MDGs. Sebenarnya di PNPM itu sangat mudah kita ukur. Karena coba bayangkan misalnya Ternate dan Tidore ini kita punya 146 kelurahan. Nah, semua itu bisa kita petakan berapa pengangguran, berapa orang yang buta huruf, berapa orang yang terkena malaria, termasuk angka miskinnya bisa kita petakan. Tinggal tiap tahun itu kita bisa, oh sekian dari BLM yang bantuan langsung yang kita berikan misalnya 100 juta setiap tahun. Oh 5 orang tahun ini bisa kita selesaikan, tahun depan sekian. Sehingga pencapaian-pencapaian itu bisa kita ukur. Baik, Gitu. Bapak. Mungkin nanti kita akan melanjutkan kembali ya Pak ya, boleh. karena kita juga ada jeda lagi untuk beberapa saat. Masih nanti dengan Bapak Samsudin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan dapat diberikan kepada para pemirsa. Baik para pemirsa, kita akan kembali lagi nanti sebentar di dialog spesial pada malam hari ini. Kita break dulu sebentar setelah yang berikut. Bagi sebagian orang, rumah yang layak huni merupakan hal yang tidak mungkin dimiliki. Hidup saja susah, uang dari mana? Memakan susah setengah mati, apalagi membuat rumah yang baik. Ais mau karmana lain. Masyarakat yang menempati rumah yang tidak layak huni dapat mengajukan permohonan perbaikan kepada pemerintah melalui UPK atau BKM yang memenuhi kriteria akan mendapat bantuan hibah dana perumahan dari pemerintah. Dan sejak tahun 2006, program rumah swadaya yang dicanangkan pemerintah dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat hadir untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan rumah yang layak huni dan sehat. Beta sonde sangka beta dapat bantuan dari pemerintah. Sekarang rumah sudah lebih baik. Sonde bocor lah. Kita bisa belajar dan sonde gelap lain. Anak-anak bisa bermain di lantai. Sekarang cari air sonde susah. Terima kasih Bapak Presiden. Dengan program rumah swadaya, kesejahteraan masyarakat meningkat. Terus dukung program pemerintah yang pro rakyat. Cari TV, gambar dan suara bagus, ada yang lebih berkualitas. Memperkenalkan konsep baru, LCD TV lebih berkualitas. Cinemax LCD TV, gambar dan suara fantastis. Polytron memang canggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Gamalama TV yang berbahagia, Maka kita dituntut untuk tetap istiqomah. Untuk mengendalikan hawa nafsu. karena memang kita begitu kecil di hadapan Allah. Mari kita tempah dan kita mantapkan, kita membuatkan kesabaran. Kita tidak bisa mereka-reka. Usahakan agar dia betul-betul bernilai takwa di sini. Hidupnya tangan dermawan, senyum di wajah. Hai sahabat muda, saya Ayah dan saya Yusuf. Buat kamu yang mengaku gaul dan berprestasi, hobi ngedengerin musik, dan buat kalian yang ingin mengetahui informasi tentang remaja Kota Ternate, inilah tempatnya, hanya di DSM Gamalama Sahabat Muda. Lihat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, hanya di Gamalama TV, semakin mantap. Lowongan kerja. PT Bella Group membuka lowongan kerja dengan penempatan Pulau Halmahera untuk posisi Bagi pelamar harap segera memasukkan lamaran ke PT Bella Group, Jalan Hasan Basuri nomor 500 Ternate, Maluku Utara.
telepon 0921 312 5070, fax 0921 312 6500. Dengan melampirkan 1 fotokopi SIM yang masih berlaku untuk operator dan sopir sesuai armada, 2 fotokopi jasa terakhir, 3 surat keterangan berbadan sehat, 4 surat keterangan berkelakuan baik, 5 pas foto 3x4 2 lembar, tertanda manajemen PT Bella Group. Saya selaku Ketua DPRD Kota Ternate bersama seluruh anggota DPRD Kota Ternate kami menyampaikan kepada Gamalama TV yang mana telah hadir di Kota Ternate dan Maluku Utara secara umum, dan selamat mengudara. Semoga kehadiran Gamalama TV di Kota Ternate ini bisa memberikan dampak yang positif terhadap bagaimana memberitakan hal-hal yang terkait dengan perkembangan baik ekonomi, baik masyarakat, baik pemerintahan dalam bagaimana kita mencapai sebuah harapan yang mana membahagiakan, mensejahterakan masyarakat yang ada di Kota Ternate pada khususnya dan masyarakat Maluku Utara pada umumnya. Selamat sekali lagi kepada Gamalama TV atas penyiaran pada tanggal 29 April 2012. Terima kasih. Baik para pemirsa televisi Gamalama dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di dialog spesial pada malam hari ini. Kita kembali melanjutkan dialog kita dengan para narasumber kita yang istimewa pada malam hari ini. Baik, Bapak Samsudin, pertanyaannya akan kami lanjutkan kepada Bapak Samsudin setelah tadi sempat terputus sebentar ya Pak ya, oleh karena jeda waktu kita. Baik, pertanyaannya adalah apakah bisa digambarkan sedikit mengenai potensi program-program penanggulangan kemiskinan terhadap pencapaian dari MDGs dan IPM? Iya. Okay. Kira-kira bisa digambarkan yang berhubungannya ini? Ya, kayaknya nih saya hanya terfokus di IPM aja ya mungkin. Saya hanya menyoroti terkait dengan IPM. IPM kita di Maluku Utara tahun 2010 ya. Dia urutan dari 33 provinsi, dia urutan 30. Ini kan hal yang sangat mengkhawatirkan. Ya, kalau IPM ini kan hanya melihat ada beberapa unsur yang dilihat ya. Yang pertama adalah umur panjangnya atau angka harapan hidupnya. Dia kalau saya tidak salah rata-rata di tahun Maluku Utara ini atau secara umum ya, di sekitar 64 tahun itu rata-rata. Itu menurut hasil evaluasi IPM-nya. Kemudian terkait dengan pendidikan, itu kalau dirata-ratakan sampai tahun 2010 itu rata-rata per orang itu 8 tahun kuliah sekolahnya. Kemudian dari per kapitanya kalau saya tidak salah di Maluku Utara ini ada sekitar 600 lebih per kapita. Ini kalau dilihat ini kemudian dibandingkan dengan provinsi lain ini sangat jomplang. Kita 33 dari 33 kita di urutan 30. Nah, ini saya pikir ini ada sebuah bentuk yang harus bentuk kerjasama harus dilakukan secara kolaborasi ya. Baik dari pemerintah, baik dari swasta. Ini perlu digarap sama-sama untuk meningkatkan IPM ini. Karena IPM ini sangat ketika tidak diperhatikan secara serius, maka yang lain akan berpengaruh. Ini yang sangat memprihatinkan, utamanya adalah persoalan kesehatan dan pendidikan. Ini yang dua hal ini pokok ini kalau kita tidak perhatikan dan melakukan push secara cepat, saya pikir kita akan semakin ketinggalan. Kita mencoba membandingkan misalnya, jangan terlalu jauh lah Maluku Utara dengan tetangga-tetangga kita misalnya di Manado atau di Sulawesi Utara atau Gorontalo. Ini dari sisi kualitasnya itu mereka dibanding mungkin lebih bagus dari sisi IPM-nya. Kita masih sangat rendah. Indeks pembangunan manusia di Maluku Utara termasuk masih kategori kualitas hidupnya masih sangat rendah. Tapi kalau dari sisi pendidikan di Maluku Utara ini sangat tinggi. Misalnya buta hurufnya ya. Buta hurufnya itu artinya sudah hampir beberapa persen saja ya. Dia sekarang kalau saya tidak salah pendidikannya itu terkait dengan melek huruf ya. Artinya baru berapa persen, sekitar 6% kalau tidak salah penduduk Maluku Utara yang buta huruf.
Jadi ada sekitar 94% itu sudah bisa baca, sudah melek huruf. Iya. Baik, Bapak boleh disebutkan nggak apa sih upaya untuk mengoptimalkan yang kurang tadi? Ya. Untuk mengoptimalkan, kira-kira Bapak punya apa yang ingin dikatakan kepada pihak-pihak terkait di sini? Saya kira ini yang buat di pemerintah daerah ya, hanya sederhana saja, punya kepedulian yang tinggi, istilahnya pro program, pro budgeting, dan pro pur lah istilahnya. Kalau tiga hal itu kalau benar-benar pemerintah melakukan itu, saya pikir semua persoalan itu setidaknya bisa terselesaikan. Anggaran begitu banyak, tinggal kebijakan yang harus kita push secara bersama-sama. Gitu. Saya kira itu yang mungkin yang perlu kita dorong. Yang penting pro program, pro budgeting, ya, kemudian pro yang lain, pro pur, ya sudah. Saya kira itu sudah setidaknya bisa membantu lah. Iya, baik, terima kasih Pak Samsudin, bagus sekali informasinya. Dan mungkin saya kembali lagi sedikit kepada Bapak Ilham ya. Tadi mungkin ada sedikit yang saya dengar mengenai hubungannya dengan luar negeri, dengan negara-negara lain. Boleh disampaikan kepada kita di sini mungkin Pak? Mungkin ada hubungannya kerjasama dengan hal-hal yang akan dilakukan nanti yang berkaitan dengan hal-hal yang penting. Ya. Mungkin akan Bapak tambahkan. Oke, Pak Ilham. Jadi memang tadi yang saya maksudkan tadi bahwa target MDGs itu memang kesepakatan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam rangka pengurangan kemiskinan. Nah, PNPM kan intervensinya di situ, masuknya di program pengurangan kemiskinan. Nah, sehingga kita memang harus mengikuti kesepakatan global ini, karena ini kan bukan hanya Indonesia, tapi juga beberapa negara-negara yang menandatangani komitmen itu. Nah, ketika MDGs ini tercapai, sebetulnya itu berpengaruh kepada indeks pembangunan manusia tadi, IPM itu. Nah, karena itu kan kualitas hidup orang ya. Jadi kalau IPM kita rendah, sebenarnya kualitas hidup kita rendah. Jadi kalau IPM-nya tinggi, ya kualitas hidup kita juga meningkat. Nah, jadi PNPM itu sebetulnya salah satu programnya itu dalam rangka untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian MDGs di Indonesia. Karena PNPM ini kan ada di seluruh 33 provinsi, termasuk di Maluku Utara. Termasuk di Maluku Utara. Mungkin ada hal-hal penting lagi yang ingin disampaikan sebagai tambahan, baik dari Bapak Samsudin, kemudian dari Bapak Budiono, yang perlu ditambahkan. Mungkin Bapak Budiono ada lagi sedikit yang perlu ditambahkan? Ya, kalau saya sih mungkin terkait dengan penanggulangan kemiskinan ya. Kita mencoba melihat di tingkat provinsi ini kan hampir dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah juga hampir belum tersusun. Apalagi misalnya kita melihat juga di Kota Ternate dan Kota Tidore ini, hampir mereka tidak memiliki strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Nah, ini mungkin yang perlu kita dorong karena dokumen itu sangat penting karena disusun secara ada namanya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah ini yang diketuai oleh, kalau misalnya di provinsi diketuai oleh wakil gubernur, kemudian di kota diketuai oleh wakil wali kota. Nah, ini yang perlu kita push, kemudian kita mencoba mengkaji secara mendalam terkait dengan kemiskinan di dua kota ini supaya ketika nanti setelah dikaji, setidaknya muncul sebuah dokumen yang strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Dan harapannya ke depan itu setidaknya semua SKPD-SKPD yang ada di provinsi, kota, dan lain sebagainya itu bisa mengacu pada dokumen itu. Sudah supaya tidak bingung lagi ketika menanggulangi kemiskinan. Oh, kita sudah punya perencanaan ini, kita sudah punya alat kajian. Tinggal mengambil sebuah kebijakan, ini anggarannya, kita selesaikan. Saya kira itu sangat sederhana mungkin. Cuma sampai sekarang loh, ini dua kota ini belum punya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Ini yang jadi perhatian kami sebenarnya di PNPM juga salah satunya. Baik. Terima kasih Pak Samsudin ya untuk perhatiannya. Dan mudah-mudahan yang diperhatikan oleh pihak terkait seperti bapak-bapak ini akan bermanfaat. Sedikit lagi kepada Bapak Budiono ya. Tadi saya sudah sempat dengar juga bahwa Bapak ada menyinggung apa yang terjadi di Jawa. Kemudian Bapak bandingkan dengan daerah Maluku ini baru 2 minggu Bapak Budiono ini berada di Maluku Utara ini ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak dan menurut saya mungkin ada bermanfaat sekali ya pengalaman-pengalaman di daerah lain yang Bapak sudah lihat lebih maju, mungkin lebih baik dibawakan dipraktekkan atau dilakukan juga di daerah Maluku. Menurut Bapak bagaimana? Apakah bermanfaat pengalaman yang Bapak dapatkan di tempat lain? Baik, saya kira Mbak Yolanda, saya tidak akan terlalu melebar, tetapi saya coba akan fokus pengalaman itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia di tempat lain.
Sebagai contoh tadi saya di awal lebih pada mengungkapkan masalah program sosial yang bersifat pembangunan ekonomi, pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, sebetulnya program sosial yang kedua Bank Indonesia punya itu adalah yang kita sebut sebagai program sosial bentuknya berupa kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Ini bisa diwujudkan dalam bidang pendidikan, lingkungan hidup, kemudian juga terkait dengan kesehatan, kemudian juga termasuk yang sifatnya adalah perluasan dari akses. Sebagai contoh, misalnya di Jawa Tengah misalnya, tentu ini tidak sama persis, tapi Bank Indonesia pernah melakukan bagaimana kita membimbing agar melalui kerjasama dengan instansi terkait agar mebel-mebel yang ada itu bisa diekspor. Itu kita lakukan. Nah, sehingga apa yang kami lakukan itu kita coba replikasi. Tentu Mbak Yolanda ini tidak bisa sama persis, tapi kita akan coba ke sana dengan menyesuaikan situasi dan lokasi. Sebagai contoh, kalau di sini potensi alam bagus, nah kami yang lalu sudah coba bagaimana misalnya agar luasan pantai itu bagus, kita kontribusi bak sampah yang indah, fungsional tapi mencerminkan keindahan juga. Bagaimana kita coba, nah nanti ini baru sarana fisik kan, nah nanti kan kita juga harus menyentuh kepada aspek kejiwaan, personality masyarakat. Nah kemudian nanti kepada mungkin petani dan bukan petani, pemandu wisatanya, mungkin itu harus kita sentuh juga dengan kerjasama dengan lembaga terkait. Yang sudah kami lakukan misalnya merehabilitasi perahu-perahu yang digunakan di Pantai Sulamadaha misalnya. Nah itu akhirnya perahunya indah, orang tertarik untuk memakai, masyarakat setempat bisa meningkatkan penghasilannya. Nah jadi kita melihatnya itu sifatnya lingkungannya juga makin indah karena tertata bagus, sampah-sampah tidak berserakan kemana-mana, kita sediakan bak sampah yang bagus. Kalau bagus tentu orang akan tertarik untuk menggunakan gitu. Nah itu yang kami lakukan. Nah yang mungkin akan saya tambahkan sedikit sebagai closing kami adalah masalah pendidikan ini menjadi perhatian kita juga. Maka kami fokus bahwa salah satu bentuk dari program sosial kita adalah pendidikan. Ada dua macam pendidikan ini. Yang satu memang berupa sifatnya adalah beasiswa. Kami berikan kepada selama ini, termasuk pada tahun ini, kepada 2 perguruan tinggi negeri ada di sini, yakni Unkhair dan Stein, masing-masing 40 orang. Itu setahun dan kita bersambung lagi kalau misalnya ternyata dia memenuhi syarat lagi, atau digantikan oleh mahasiswa lain yang lebih memenuhi syarat dengan catatan dia prestasinya memadai dengan indeks prestasi tertentu, tapi juga masalah keterbatasan dana. Jadi itu yang kedua adalah berupa kerjasama dalam bentuk pelatihan. Bagaimana kita melatih, kita identifikasi para mahasiswa, kita kembangkan. Kalau perlu nanti dimunculkan, nanti bekerjasama dengan teman-teman ini misalnya bagaimana kita munculkan kader wirausaha dari kalangan mahasiswa. Apalagi kalau yang mahasiswa yang kita dapat beasiswa itu, nah ini akan lebih sinkron lagi kan. Nah kepada mereka lah nanti, kepada mereka yang sudah kita kader ini kita harapkan mereka bisa, kalau orang Jawa bilang itu menanting itu menggeret, membawa, menjinjing, menarik yang lain untuk bisa maju. Nah ini dari kami, tapi saya yakin bahwa apa yang kami lakukan tidak banyak, Mbak Yolanda. BI kita tidak punya banyak resources, kami berusaha agar sedikit yang kami miliki itu bisa kami optimalkan pemanfaatnya sehingga keberadaan Bank Indonesia dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara. Saya kira demikian Mbak Yolanda. Baik, terima kasih Pak Bunian untuk tambahannya dan juga untuk Pak Ilham dan Pak Samsudin. Mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh PNPM dari Mandiri Perkotaan di Maluku Utara ini bisa membangun kepercayaan pihak swasta untuk lebih bermitra dengan lebih baik lagi di dalam kerjasamanya dengan pihak-pihak yang terkait, dan untuk memajukan sebenarnya Provinsi Maluku Utara ini adalah satu provinsi yang potensial yang banyak prospek yang bisa dicapai, baik untuk ke depannya lebih maju juga untuk menanggulangi kemiskinan. Karena kalau kemiskinan saya rasa di Maluku Utara ini jauh lebih bagus tingkat kehidupannya, terutama di daerah-daerah tertentu, walaupun terdiri dari berbagai banyak pulau kepulauan. Dan mungkin satu lagi yang mungkin sebagai penutup, mungkin adakah kesulitan karena wilayah dari Provinsi Maluku Utara ini kan terdiri dari banyak sekali pulau. Apakah itu akan
menjadi satu kendala, ataukah ini akan justru menjadi satu pemicu yang akan lebih mengoptimalkan kerjanya? Kira-kira menurut Bapak Ilham, apakah ini akan menjadi kendala ataukah justru akan memacu dengan lebih baik lagi untuk? Ya, memang secara geografis ini bisa disebut juga sebagai kendala. Kendala ya. Tapi di satu sisi ini juga bisa menjadi sebuah peluang. Iya. Karena untuk lokasi-lokasi kita yang berbasis kepulauan ini memang membutuhkan mobilitas yang cukup tinggi dari teman-teman pendamping. Jadi memang ada kendala di pendampingan kita. Misalnya kita kan ada lokasi di Batang Dua, ada juga di Pulau Hiri, kemudian ada juga Pulau Moti, bahkan di Oba Selatan. Jadi memang lokasi pendampingan kita yang cukup jauh, sehingga memang akses informasi juga memang sedikit hambatan. Tapi di PNPM memang kita sudah antisipasi itu dengan memprioritaskan tenaga-tenaga pendamping lokal. Jadi rata-rata yang menjadi pendamping lokal kita, yang kita sebut dengan fasilitator itu, memang kita rekrut rata-rata dari Maluku Utara. Jadi yang mendampingi lokasi-lokasi di Tidore itu memang kebanyakan juga teman-teman dari Tidore, kemudian jadi rata-rata memang tenaga pendamping kita itu juga rata-rata dari sini. Jadi sebenarnya dari sisi kendala geografis itu sudah bisa diantisipasi. Mungkin itu ya. Mungkin itu yang akan menjadi pemikiran juga ya, bagaimana untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, supaya pihak-pihak swasta yang akan bekerja sama pun melihat bahwa kendala itu bisa diatasi dengan baik ya oleh pihak-pihak yang terkait di sini. Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya pada malam hari ini, kepada Bapak Ilham, juga Bapak Budiono, Bapak Samsudin, mungkin yang sudah meluangkan waktunya ya, walaupun mungkin punya kesibukan masing-masing ya Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya akan lagi menjadi lebih baik pembangunan atau kerjasama kemitraan pihak swasta dengan lembaga-lembaga terkait seperti PNPM di Kota Maluku, di Provinsi Maluku Utara ini. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan bagi masyarakat. Mudah-mudahan para pemirsa akan mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat bagi semua pemirsanya. Baik, terima kasih, dan terima kasih para pemirsa televisi Gamalama di seluruh penjuru Maluku Utara. Kalau saya sebutkan seluruh penjuru Maluku Utara, dimanapun saja Anda berada, kita sudah melakukan dialog yang cukup menarik pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala informasi yang sudah diberikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ilham, Bapak Budiono, dan juga Bapak Samsudin, akan membawakan dampak yang lebih baik lagi, positif, untuk kemudian kedepannya akan bermanfaat bagi para pemirsa. Baik, terima kasih. Saya Yolanda Kano bersama kerabat kerja yang bekerja pada malam hari ini mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa pada program dialog spesial yang akan datang. Selamat malam.